Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Persiapkan, ayo jemaat Tuhan, persiapkan keluargamu, pemirsa, sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Haleluya. Hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi Raja kami, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Yes. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Ayo semuanya, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Yes. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi, mulialah, mulialah namamu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Yes, suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus Kau Tuhan, kudus, kudus. Angkat tanganmu. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Katakan kudus, kudus, kudus. Yes, kuduslah Tuhan. Amin, amin. Suci, suci, sucilah Tuhan lagi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas, Raja di atas segala raja.
bagimu. Pujian hormat Sangkakala, sangkakala, sangkakala. Terima kasih. Gunung batu kami, kota benteng kami, pertahanan kami. Tuhan Yesus namanya, nama yang kudus, nama yang memberkati, menyembuhkan. Dahsyat Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang kudus, Tuhan yang mulia. Kau termanis, terindah dalam hidup kami. Mulialah kasih-Mu, mulialah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menolong, memimpin, Engkau menjaga kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Bahkan Engkau sudah menyertai kami di tengah-tengah keadaan apapun. Engkau selalu ada buat kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus setia kepadamu, bahwa kami terus setia kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami kembali boleh ada di hadirat Tuhan, memuji Engkau. Bahkan terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berbicara bagi kami, nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman itu kami sambut. Haleluya, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 16. Kita melanjutkan pembacaan itu. Secara bergantian kita membaca 5 ayat per orang. Saya baca dalam nama Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah tentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya.
Wajah raja yang percaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita seringkali merasa diri benar, merasa diri kita berada di jalan yang benar, merasa diri bersih apa yang sudah kita lakukan. Tapi ternyata semua yang kita anggap itu justru jauh api dari pangkal. Karena apa? Karena kita tidak punya standar. Nah, lalu ukurannya apa? Standarnya apa? Standarnya adalah firman Tuhan. 2 kali Amsal pasal 6 ini berkata tentang segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ayat 25 itu ayat 2 tadi, ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Haleluya. Dan saudara, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita bukan menurut kita, menurut pandangan kita, tapi harus standarnya adalah Alkitab. Haleluya. Ukur semua kehidupanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu dengan Alkitab. Karena kalau kita mengukur dengan diri kita, dengan pola pikir kita, itu bisa betul dan banyak tidak betulnya. Maka dari itu hikmat dibutuhkan, pengertian dibutuhkan. Hikmat dan pengertian hanya ada di dalam Alkitab. Percaya sama firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini semua yang ada di dunia ini sudah ada. Nah, kalau semua yang ada di dunia ini sudah ada, mengapa kita mencari lagi ke yang lain? Carilah di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan siapa yang meremehkan firman, kami tadi baca secara bersama-sama kan? Dikatakan siapa meremehkan firman, dia tidak berakal budi. Dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan remehkan Tuhan dan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Jangan hanya handphonemu engkau perhatikan. Jangan hanya media-media yang engkau perhatikan. Firman ini terutama perhatikan. Jangan bergeser itu dari hidup. Puji Tuhan, jemaat, keluargaku, pemirsa, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan firman. Firman ini adalah Allah sendiri. Haleluya. Contohnya, saya berbicara, maka ucapan saya itu adalah saya sendiri. Walaupun saya tidak hadir, tapi itulah mewakili saya. Tuhan Maha Hadir. Dia bela firman-Nya.
untuk terlaksana firman itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu. Tuhan mengizinkan kami bersama jemaat, keluarga kami pemirsa, menyembah memuji Tuhan di dalam pujian yang, di dalam kata-kata yang kami sampaikan bahwa Engkau Tuhan Raja dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersujud menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami, baik pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami. Tuhan Yesus ditinggikan di dalamnya. Serendah-rendahnya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengenakan kedaulatan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Dan kami merasa bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Biar kedaulatan-Mu memimpin dan menolong kami. Jemaat-Mu, keluarga kami pemirsa yang sedang sakit fisik, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Diangkat Tuhan, disembuhkan Tuhan penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu yang sedang berada di Solo, adik Ibu Titin, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Bangkitkan imanmu. Sembuh. Engkau tidak diciptakan untuk sakit, tapi engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Lewat sakit itu Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Dengan kesembuhan itu engkau bersaksi dan semakin percaya kepada Tuhan. Sakit ekonomi, usaha, penurunan pendapatan, omset, kami berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Keuangan, sakit jiwa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur bagimu. Berdoa kami secara khusus untuk Amang Bapak Risa yang sedang dirawat di Jogja. Tuhan, ada sakit di punggung. Tuhan Yesus, dokter boleh berkata A sampai Z, tetapi firman Tuhan yang kami yakini, itulah yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tulang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Saat ini kami percaya bekerja kuasa-Mu menyelesaikan semua sakit penyakit yang dihadapi Amang Bapak Risa. Terpuji Tuhan. Kami mengucap syukur. Keluarga kami diberkati, baik yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Irian Jaya, di Surabaya, dan di Sumatera, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati mereka. Pemirsa YouTube, Tuhan berkati semua. Terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.